Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu melalui media pembelajaran ini. Materi kita pada pertemuan kali ini yaitu hakikat strategi pembelajaran. Jadi yang namanya strategi ini banyak dikaitkan dengan teknik, banyak dikaitkan dengan metode, banyak pula dikaitkan dengan taktik. Nah, maka melalui kegiatan perkuliahan ini setidaknya kita dapat memahami beberapa hal. Yang pertama tentu mengenai apa itu strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua, apa saja komponen-komponen pembelajaran yang ada dalam strategi tersebut. Yang ketiga, itu berkaitan dengan prinsip-prinsip daripada strategi pembelajaran tersebut. Namun sebelum kita melanjutkan, saya ingin menyampaikan capaian materi perkuliahan yang akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah setidaknya mahasiswa memahami konsep strategi pembelajaran. Itu berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi, yaitu apa maksud, makna, kemudian apa saja komponennya, berikut dengan prinsip-prinsip yang digunakan dalam merancang strategi pembelajaran tersebut. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat melakukan need analysis atau analisis kebutuhan pembelajaran, di mana sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam kelas tersebut itu pasti terdiri dari beragam latar belakang, beragam budaya, beragam bahasa, dan beragam kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Dan perlu kita ketahui bersama juga bahwa di dalam kita mengajar juga banyak anak-anak yang tentu berbeda usia, berbeda kelas. Nah, sehingga perlu kita memahami konteks daripada anak didik yang akan kita ajar. Mulai dari tingkat usianya, lingkungan pembelajarannya, ini juga bagian terpenting sehingga penerapan strategi pembelajaran nantinya itu akan efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, setidaknya mahasiswa itu mampu merancang strategi pembelajaran yang efektif, termasuk bagaimana memilih metode pengajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta yang tentu saja relevan dan dapat mengembangkan aktivitas pembelajaran yang menarik bagi siswa. Nah, sebagaimana sudah saya ungkapkan tadi, ada 3 hal yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu komponen, kemudian pengertian, serta prinsip-prinsip penggunaan atau pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi. Ya, strategi ini tentu akan muncul, terkadang membingungkan juga metodenya, metode, strategi, kemudian teknik dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang hampir sama, tetapi tentu saja memiliki makna tersendiri. Nah, kita bahas saja strategi ya. Strategi ini sebagaimana yang sudah kita ketahui itu berarti seni. Jadi ada buku mengajar itu ada seninya. Nah, strategi ini berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Jadi dalam pembelajaran itu yang paling pokok adalah kita mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sehingga kita perlu cara untuk menyampaikan tujuan-tujuan tersebut. Kita membutuhkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Karena dalam rencana pembelajaran itu hal yang pertama kita susun adalah tujuan pembelajaran, baru kemudian materi dan strategi. Baik, ya ini jadi strategi ini berasal dari bahasa Latin
yaitu strategia yang memiliki makna seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini berdasarkan bahasa. Jadi ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Romizoski, jadi strategi pembelajaran itu diartikan sebagai upaya untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar dengan memilih metode yang dapat mengembangkan kegiatan belajar peserta didik secara lebih aktif. Jadi strategi ini memiliki fungsi untuk mengoptimalkan kegiatan belajar. Kegiatan belajar itu dapat teroptimalkan dengan baik, dapat terlaksana dengan baik apabila strategi yang digunakan baik dan optimal. Nah, sehingga kita sebagai seorang guru itu harus memilih kemudian menggunakan metode-metode yang bervariasi sehingga pembelajaran itu akan lebih aktif. Nah, dalam ungkapan misalnya menurut Howard Gardner bahwa sebenarnya siswa itu tidak ada yang bodoh, tidak ada yang tidak bisa, hanya saja belum menemukan strategi yang tepat untuk pembelajarannya. Nah, sehingga sebagai guru kita tidak perlu menjudge siswa kita dengan kata-kata yang mungkin tidak berkenan atau menyakiti, seperti kata mungkin anak-anak bodoh lah dan lain sebagainya. Ini perlu kita tahan ya, perlu kita hindari hal-hal seperti ini. Jadi ini menurut Romizoski. Jadi strategi ini adalah upaya untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar dengan memilih metode yang dapat mengembangkan kegiatan belajar peserta didik secara lebih aktif. Kemudian pendapat yang kedua ini mengemukakan bahwa yang namanya strategi itu rincian dari seleksi pengurutan peristiwa. Karena dalam strategi itu ada sintaks ya, ada langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lalui. Nah, sehingga menurut Sales and Riche, rincian dari seleksi pengurutan peristiwa dan kegiatan dalam pembelajaran yang terdiri dari metode-metode, teknik-teknik maupun prosedur-prosedur yang memungkinkan siswa itu mencapai tujuan pembelajaran. Sekali lagi bahwa penggunaan strategi ini tujuannya satu, untuk menyampaikan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh guru maupun oleh dosen. Yang ketiga, menurut Hamalik berpendapat bahwa yang namanya strategi belajar mengajar ini sebagai suatu sistem. Yang namanya sistem ini adalah antara satu komponen dengan komponen yang lain itu saling menguatkan, saling mempengaruhi, sehingga bisa terjadi output yang baik. Nah, komponen-komponen ini menurut Hamalik itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah ada masukan atau inputnya. Inputnya ini bisa berisi materi ya, kemudian komponen itu proses, terjadi proses pembelajaran. Nah, di sini menggunakan strateginya. Untuk menyampaikan masukan atau input itu diperlukan proses. Dalam proses itu maka diperlukan strategi, bisa menggunakan media dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika prosesnya bagus, menggunakan media, menggunakan strategi, akan terjadi atau akan menghasilkan output yang baik, output yang memiliki kemampuan dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ini komponen-komponen menurut Hamalik. Ketiga komponen-komponen ini saling terpadu, saling mengaitkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Ketika satu komponen tidak berjalan dengan baik, maka akan berimbas atau berdampak kepada hasil. Kemudian prinsip-prinsip strategi. Yang pertama tentu berorientasi kepada tujuan pembelajaran. Karena yang ingin kita capai adalah bagaimana tujuan pembelajaran
tersampaikan kepada siswa. Apa yang sudah dirumuskan tersampaikan kepada siswa. Ini yang pertama. Sehingga tujuan itu harus setidaknya sifatnya mengandung kata kerja operasional. Dari yang tidak tahu menjadi tidak tahu, yang tidak bisa menjadi bisa. Kemudian yang kedua, aktivitas. Prinsip strategi itu harus membuat aktivitas pembelajaran hidup. Karena dalam pembelajaran itu yang dikedepankan adalah bagaimana siswa berkreasi, bagaimana siswa berinteraksi dengan teman-temannya, berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan lingkungan. Nah, ini diperlukan aktivitas yang baik, aktivitas yang membangkitkan kerja dan berkinerja. Kemudian prinsip yang ketiga itu individualitas. Pembelajaran adalah bagaimana mengembangkan setiap individu. Meskipun di dalam kelas itu terdiri dari berbagai macam siswa, tetapi dalam prosesnya itu bertujuan untuk mengembangkan, mematangkan individu-individu yang ada dalam kelas tersebut. Yang keempat yaitu prinsip integritas, ya. Tidak hanya sekedar mengembangkan individu, tapi juga memiliki integritas dalam pembelajaran. Guru tidak hanya untuk mencapai satu tujuan itu dalam aspek kognitif, tetapi juga untuk mencapai tujuan psikomotorik dan juga afektif. Baik, ini prinsip yang sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013, yaitu mengembangkan siswa yang pembelajaran interaktif, kemudian inspiratif, dan juga tentu yang menyenangkan. Sikap humanisme. Selain humanisme dan menyenangkan juga harus menantang, ya, dan juga motivasi serta muncul kreativitas dan sikap mandiri daripada siswa tersebut. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.